Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pada hari ini kita diberikan kelancaran untuk mengikuti seluruh rangkaian materi yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Ibu dan Bapak, saya mohon perhatiannya, dan untuk kali ini, untuk mengawali kegiatan ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu dan Bapak, saya kali ini akan melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat kita dalam menerima materi hari ini. Di antaranya saya minta izin share screen. Kita asah otak sedikit, tetapi menyenangkan. Semuanya tentang binatang ya, karena sudah mulai malam. Maksudnya sudah mulai waktunya sudah mulai molor. Jadi kita ya. Oke, saya izin share screen untuk kuis. Oke. Sudah tampil layarnya Ibu Bapak? Sudah, loading. Oke. Sudah ada nampak? Ada. Oke. Oke, perintah kali ini untuk ice breaking, saya di sini punya 5 kata yang telah saya acak. Silakan Bapak dan Ibu memilih kata-kata. Di sini clue-nya itu nama buah-buahan. Silakan, ada 5 nama buah yang bisa ditebak. Kira-kira buah apa sih? Yuk kita lihat sama-sama. Ada nama buah apa aja? Nanas. Apel. Oke, nanas. Selanjutnya Apel. apel. Kita lihat apel sebelah mana Bapak? Kiri, kanan, atas, bawah? Ayo. Sebelah mana? Ternyata salah. Salah. Ayo. Manggis. Kiri, kanan, atas, bawah, Bu? Kanan. Kanan. Sebelah Manggis. ini? Kanan atas. Ya, ini Bu? Belum, Atau ini? belum. Ya, ke bawah. Oke, manggis. Selanjutnya masih ada 3 jenis buah lagi. Silakan Ibu dan Bapak. Apa ya? Sulit Ya. Buah yang kecil-kecil itu ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam. Kira-kira buah apa ya Bapak dan Ibu? Kalau hitam mah manggis udah, Bu. Bukan, yang kecil-kecil Anggur. Pak. Anggur, Anggur. ada anggur. Oke, ada anggur. Iya. Ya. Ada buah yang jenisnya itu dia bulat, besar. Di dalamnya itu ada biji-biji. Itu pasti bundar. Bukan semangka. Ya. Temennya semangka. Lemon. Kok lemon, Pak? Ganti nama ya. Oke, melon ya, betul. Selanjutnya. Salah. Mau melon jadi lemon, salah, Bu, maaf. Oke, biasanya ini sangat disukai oleh binatang. Kira-kira buah apa ya? Binatang apa kira-kira, Bu? Binatang berbulu. Pisang. Ada pisang, baik. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah dijawab semuanya untuk kuisnya. Oke, sudah cukup? Sudah mulai sudah
mulai dengan suasana baru. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai acara kegiatan kali ini dengan materi modul ajar. Saya akan sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Di dalam modul ajar ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan dipaparkan secara langsung. Mulai dari konsep dari modul pembelajaran sampai dengan nanti yang terakhir kita akan mengadakan diskusi, ada tanya jawab, yang paling terakhir sebagai refleksi dan penutup itu diantaranya akan ada kuis yang akan nanti saya sampaikan. Cukup mudah tetapi dapat menggali tentang pemahaman Bapak dan Ibu mengenai materi kali ini. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen untuk modul kali ini. Teh si Alif teh. Sudah nampak Bapak dan Ibu? Ada. Ya, baik. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan membahas tentang modul ajar. Di dalam modul ajar ini ada 4 konsep yang akan kita bahas. Di antaranya ada konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, terus prosedur penyusunan modul ajar. Yang selanjutnya dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai 2 saja. Untuk yang lainnya akan dilanjutkan oleh instruktur yang lainnya. Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Dan modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP, ya, dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini di dalam modul ajar, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya ada komponen modul ajar. Sebentar Bapak dan Ibu, saya minta izin waktu sebentar. Selanjutnya, komponen modul ajar ini terdiri dari 3. Di antaranya ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Di dalam informasi umum ini terdapat identitas sekolah, kompetensi awal, profil sekolah pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan mode pembelajaran yang digunakan. Dalam komponen inti, itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik atau pemotivasi, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dana media, refleksi peserta didik dan guru. Dan yang terakhir ada lampiran. Ini biasanya diisi dengan lembar kerja peserta didik, bahan bacaan atau referensi peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Oke, selanjutnya, nah untuk identitas ini biasa sering kalau kita di RPP ini mengenai nama sekolah, nama penyusun, terus ya jenjang sekolahnya apa, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian untuk kompetensi awal ini biasanya diisi dengan keterampilan yang dimiliki siswa. Jadi siswa mau seperti apa, itu namanya kompetensi awal. Selanjutnya untuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin hal yang baru. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 karakter ya, mulai dari beriman dan bertakwa sampai dengan bernalar kritis. Itu nanti disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, materi yang akan kita sampaikan ini condongnya pada dari 6 ini mana yang akan diambil, itu diantaranya.
Kalau misalkan semuanya silahkan. Dan kalau bisa nanti di dalam kegiatan inti dijelaskan satu persatu. Selanjutnya profil pelajar Pancasila ini akan meramu diantaranya melalui apa? Melalui materi dan isi pelajaran, pedagoginya, kegiatan proyek atau asesmennya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana di sini adalah ketersediaan untuk mempertimbangkan kebutuhan siswanya, peserta didiknya, biasanya berhubungan dengan media pembelajaran. Nah, di sini atau sumber belajar yang memadainya seperti apa, yang akan kita gunakan juga seperti apa. Oke, selanjutnya ada target peserta didik. Target peserta didik ini berapa sih peserta didik yang akan nanti kita kelola? Nah, karena apa? Karena di dalam modul ajar yang berdasarkan sekolah penggerak ini, tidak kurikulum ini tidak disamaratakan pada umumnya, tetapi sesuai dengan capaian pada fase per fasenya. Jadi di dalam satu kelas itu untuk ranah SMA itu ada E dan F. Jadi bisa saja nanti kelas 11 tetapi dia masuknya fasenya fase E. Tergantung dari kemampuan dan kebutuhan anaknya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran apa sih yang bisa kita gunakan? Apakah mau daring, mau luring, atau blended ya, antara daring dengan luring. Nampaknya untuk sekarang di sekolah-sekolah yang lain sudah mulai menggunakan sistemnya luring atau tatap muka, meskipun masih terbatas. Baik, yang kedua mengenai komponen inti, ada tujuan pembelajaran. Jadi di dalam CP itu ada alur tujuan pembelajaran dan di bawahnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan hal-hal yang penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji untuk menguji asesmen, itu adalah tujuan pembelajaran. Selanjutnya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah informasi yang akan disampaikan. Manfaatnya untuk peserta didik ini adalah dalam perolehan setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini adalah pemahamannya seperti apa? Seperti indikator ya. Kalau dulu itu kita pemahamannya seperti indikator. Pertanyaan pemantik ini biasanya pertanyaan yang muncul dari guru untuk untuk memotivasi kemampuan berpikir kritis dari peserta. Jadi untuk memancing, misal kalau saya misalkan untuk pertemuan kedua ini tentang lokasi geografis, sebelumnya tentang pemahaman geografi. Nah, untuk memancing maka saya akan memutar kembali, mereview kembali materi yang sebelumnya dan akan memancing materi yang akan saya pelajari atau anak-anak pelajari, seperti itu. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini di dalam komponen pembelajaran, apa sih yang mau kita lakukan pada kegiatan pembelajaran ini? Apakah mau diskusi atau kita yang menjelaskan secara langsung dan anak-anak mendengarkan, diskusi tanya jawabkah, atau pemutaran video kah? Nah, itu ada semua tahapan-tahapan itu ada di dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen ini biasanya digunakan kalau pada umumnya itu kita selalu mengenal asesmen itu ada dua. Ada asesmen formatif dan sumatif. Kalau formatif itu biasanya proses pembelajaran. Kalau sumatif itu biasanya dilakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, sekarang ada yang baru yaitu mengenai asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang biasanya dilakukan sebelum terjadi proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, asesmen ini juga bentuknya macam-macam. Ada yang sikap, ya. Sikap ini mencangkup pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada performa, misalkan ada presentasi, drama, pameran, atau menampilkan jurnal, dan ada juga tes tertulis seperti esai, pilihan ganda, atau isian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengayaan remedial. Nah, pengayaan dan remedial ini untuk sekolah penggerak ini dilakukan pada 3 komponen sebetulnya. Ada yang komponen melakukan remedial itu jadi ada 3 jenis. Ada paham utuh, paham sebagian, ada yang tidak paham. Nah, untuk yang paham utuh berarti itu tidak akan melakukan pengayaan atau remedial. Tetapi ada yang paham sebagian. Paham sebagian ini berarti guru
akan melakukan remedial pada materi-materi yang anak ini tidak paham gitu ya. Nah, untuk yang tidak paham, guru akan mengidentifikasi dan melakukan remedial untuk satu jenjang tertentu dan waktu tertentu begitu ya. Selanjutnya, nah yang terakhir ini ada lampiran, diantaranya ada glosarium. Biasanya glosarium itu untuk di dalam buku atau modul yang biasanya ada kata-kata atau istilah-istilah asing yang harus dijelaskan atau dideskripsikan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah literatur yang digunakan dalam modul atau dalam proses pembelajaran atau referensi yang digunakan kita, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik atau kita dapat dari web, itu harus dituangkan semuanya ke dalam daftar pustaka sesuai dengan ketentuan dan kaidah penulisan daftar pustaka. Baik Ibu dan Bapak, materi sudah saya paparkan dari awal. Apakah ada pertanyaan? Pas. Silahkan. Cuman saya Ada yang Kalau dari ditanyakan? saya tidak ada. Oh, tidak ada. Sudah pas dari saya. cuman penguatan aja, Bu. Ya, baik. Silahkan Ibu Nur. Oke, berarti di sini dari yang saya tangkap materi dari pertama tadi, kalau dahulu sebelumnya kurikulum kita sebelumnya modul ajar ini mirip dengan RPP ya, Bu ya. Betul, ya. Ya, berarti modul ajar ini lebih lengkap daripada RPP. Iya, betul. Bentuknya dia lebih lengkap dan lebih spesifik lagi gitu. Ya. Gitu aja. Ya, ada yang lain? Ya, silakan Pak Elmi. Ya, Terima kasih Bu Leni. ya Pak Elmi. Kita menyangkut masalah modul ajar. Betul. Yang disampaikan oleh Ibu tadi, modul ajar itu tidak sama dengan RPP yang kita laksanakan pada K13. Ya. Nah, walaupun modul ajar itu belum ada draftnya yang baku, tentu kita harus ada langkah-langkahnya dalam modul ajar itu. Apakah Bu Leni nanti bisa membuatkan sebuah langkah-langkahnya, mulai dari kata-kata identitas, kemudian capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan sampai yang terakhirnya. Ya. Jadi nanti kita pasti akan ditanya oleh pihak guru nanti di sekolah. Betul. Karena kita sebagai fasilitator kan, Ya. anggap saya menyampaikan materi ini. Tunjuk tangan teman. Pak Elmi tanya satu, gimana tentang modul ajar ini bentuknya? Kalau kita dari PP kan mulai dari identitas sampai nanti lampiran-lampirannya terakhir. Betul. Jadi kalau bisa, walaupun belum ada yang baku dari kementerian, itu kita harus punya persiapan tentang bagaimana bentuknya yang sederhana, sehingga penanya nanti di sekolah akan bisa kita memberikan kekuasaan. Buat sementara, terima kasih Bu Leni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Elmi. Baik, sudah saya ada salah satu contoh itu tentang mapel geografi. Baik, saya akan menampilkannya. Ini contohnya. Sudah nampak foto Bapak dan Ibu Ibu? izin dulu. Ya, baik Pak Munawar. Sudah nampak? Udah, Bu. Udah. Oke, baik, di sini ada modul ajar geografi yang sudah saya buat. Ini mungkin tidak baku, tetapi sesuai dengan kriteria atau komponen yang ada di dalam modul ajar. Di antaranya ada komponen umum, ada informasi umum, ada informasi inti, dan ada lampiran. Untuk informasi umum di sini ada identitas secara umum, dari mulai nama sekolah, mata pelajaran,
materi yang akan disampaikan, jumlah siswa, alokasi waktu, ya, profil pemuda, profil pelajar Pancasila, terus model pembelajarannya seperti apa, perangkat yang akan digunakannya apa, kegiatan pembelajarannya apa, jenis penilaiannya, jenis asesmen, metodenya, kelengkapan perangkat ajarnya, CP-nya, tujuan, ini sudah ada. Namun di sini ada yang baru, mungkin ya lebih spesifik lagi. Di dalam selain informasi secara umum ada kegiatan inti atau informasi inti, di mana komponen ini meliputi beberapa kegiatan. Nah, tidak lupa di dalam modul ajar ini juga sudah lengkap. Jadi di dalam modul ajar itu tidak seperti RPP yang hanya disediakan kita seperti skenario atau rencana pembelajaran biasanya. Kalau di RPP kan rencana pembelajaran, terus di sana ada materi, selanjutnya ada bentuk penilaian. Nah, kalau di sini selain komponen-komponen yang tadi dijelaskan, ada LKPD yang dibuat, ya. Terus selain LKPD, di sini juga kita seperti halnya RPP biasa. Di sini juga ada, cuman ada yang berbeda sedikit. Di dalam komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya di sini ada pengayaan dan remedial, kriteria, ada asesmen. Nah, yang menarik di sini ada komponen ini. Nah, jadi di sini ada seperti materi. Namun materi di sini tidak hanya berfungsi sebagai penambah di dalam modul ajar, melainkan materi ini adalah materi yang akan disampaikan nanti yang akan dipakai untuk diterapkan di dalam LKPD gitu ya. Nah, jadi sangat dihubungkan gitu. Ini diantaranya. Selanjutnya, nah ini ada LKPD-nya, nanti disesuaikan dengan materi yang ada di atas. Jadi seperti seperti modul yang sering kita pakai. Ada pemaparan materi, ada sintesisnya, juga ada pertanyaannya. Nah, ini bentuk LKPD-nya. Ya, lembar kerja siswanya nanti di sini kita buat secara interaktif dan lebih visual. Nah, nanti di berikutnya kita menggunakan seperti apa. Selanjutnya dan di terakhir, karena saya menggunakan ini adalah diskusi, maka asesmen formatifnya itu bentuknya adalah untuk penilaian secara berkelompok. Nah, aspek-aspeknya apa saja? Nah, aspek-aspeknya bisa disesuaikan. Nah, ini adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu biasanya mengenai penilaian di akhir pertemuan, di akhir pembelajaran. Mungkin seperti ini Bapak bentuknya. Mungkin nanti akan dirumuskan oleh tim pengembang. Contohnya seperti apa? Karena kita juga masih meraba-raba, belum ada ketentuan yang pasti bentuk bakunya seperti apa. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bu Nur. Iya, Bapak, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan kuis untuk menilai sejauh mana Bapak dan Ibu memahami tentang materi modul ini. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu cukup mengatakannya langsung. Sekarang silakan dibuka mic-nya. Jadi mengatakan langsung apakah ini pernyataan salah atau benar gitu ya. Silakan diisi benar atau salah. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Ini betul atau salah Bapak dan Ibu? Betul. Jawabannya adalah Benar. benar. Oke, betul ya. Oke, baik, yang selanjutnya.
Benar atau salah, dalam komponen modul terdapat 4 komponen penting, diantaranya pendahuluan, informasi inti, informasi umum, dan lampiran. Betul atau salah? Betul. Bagaimana yang lain? Bahwa di komponen modul itu ada 4 komponen penting. Benar? Jawabannya adalah salah, karena di komponen modul itu cuma ada 3, Pak, Bu. Jadi di komponen 3 itu, nah pendahuluan itu bukan komponen, karena di dalam pendahuluan ini sudah termasuk pada informasi umum ya. Kalau dulu pendahuluan ini ada di RPP, kalau sekarang kita menggunakan modul ajar itu tidak ada pendahuluan. Baik, selanjutnya. Alokasi waktu disesuaikan dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing atau di satuan pendidikan masing-masing. Betul atau salah? Alokasi waktu itu disesuaikan dengan jam pelajarannya di sekolah masing-masing. Betul atau salah, Ibu Bapak? Betul ya. Karena disesuaikan, ada yang 45 menit 1 jamnya, ada yang 35, ada yang 40, tergantung dari banyaknya mapel, sehingga semakin banyak mapel yang diterapkan di sekolah tertentu, maka akan mengurangi jumlah alokasi waktu. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu sebelum kita sudahi materi kali ini? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk materi kali ini cukup sekian. Semoga materi ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu dan bisa bermanfaat bagi sekolah Bapak dan Ibu untuk perkembangan dan kemajuan menuju sekolah penggerak sebagai pelopor yang pertama. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Saya, Leni Sister, mohon undur diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.